Sekolah menyadari bahwa data tersebut adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui ketercapaian dalam mewujudkan visi sekolah yang dicita-citakan. Namun, kendalanya adalah sekolah belum memahami cara memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk menguatkan gerak langkah bersama dengan pemerintah daerah dan sekolah, Kementerian sudah menentukan sejumlah indikator prioritas. Indikator prioritas yang kami pilih berdasarkan analisa tentang area pelayanan yang paling berdampak kepada murid sehingga perlu menjadi fokus. Indikator prioritas satuan pendidikan yang menjadi fokus perbaikan kami adalah kemampuan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi merupakan fondasi dan kemampuan belajar awal sebagai basis untuk meningkatkan daya saing di era teknologi dan digital untuk menyaring informasi yang valid. Kepala sekolah bersama warga sekolah bersama-sama mendiskusikan tentang cara mengidentifikasi kondisi layanan menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lainnya. Kepala sekolah juga memimpin diskusi untuk membahas program yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Melalui permainan tradisional sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, permainan tradisional juga memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak, serta permainan tradisional tidak hanya menyenangkan tetapi juga melibatkan aspek fisik, kognitif, dan sosial. Permainan tradisional yang sering dianggap sebagai kegiatan rekreasi semata ternyata menyimpan potensi besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di sekolah dasar. Melalui kegiatan belajar sambil bermain, permainan tradisional seringkali melibatkan situasi sehari-hari yang familiar bagi anak, seperti berdagang, berhitung jumlah pemain, atau mengukur jarak lompatan. Hal ini membuat konsep-konsep abstrak dan tidak nyata dalam literasi dan numerasi menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Motivasi yang tinggi dalam bermain juga menyebabkan anak-anak terlibat dalam permainan. Mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi berbagai konsep tanpa merasa terbebani. Permainan tradisional juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir bagi peserta didik. Pemecahan masalah dalam permainan tradisional yang mengharuskan anak-anak untuk berpikir kritis dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang muncul dalam permainan. Logika dan penalaran juga dapat diasah dalam permainan tradisional. Dalam permainan congkel atau catur, anak-anak juga diajak untuk berpikir logis dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kreativitas permainan tradisional berikan ruang bagi peserta didik untuk dapat berimprovisasi dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Permainan tradisional juga dapat menguatkan keterampilan sosial bagi peserta didik. Permainan tradisional yang bersifat kelompok mendorong anak-anak untuk bekerja sama, saling membantu dan menghargai pendapat orang lain. Permainan tradisional juga dapat menjalin komunikasi dalam permainan. Anak-anak belajar berkomunikasi secara efektif, menyampaikan ide dan bernegosiasi. Permainan tradisional juga melatih sportivitas. Permainan tradisional mengajarkan anak-anak tentang pentingnya sportivitas, menerima kekalahan, dan menghargai kemenangan. Manfaat atau hasil yang kami dapatkan dalam menerapkan permainan tradisional yang kami kemas dalam program Gempar, kami juga mendapatkan manfaat lain seperti pengalaman peserta didik dalam menghadapi tantangan, mengerti arti kekompakan, menghargai proses, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Permainan tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di sekolah kami. Dengan cara yang menyenangkan dan tidak memaksa, anak-anak dapat belajar berbagai konsep penting sambil mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif mereka.
Permainan tradisional tidak hanya bermanfaat untuk pembelajaran akademik, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan budaya bangsa.